Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentunya senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan tentunya salah satu persiapan pemilihan kepala daerah 2024 tentu salah satunya adalah daftar pemilih yang tentu selalu menjadi perbincangan hangat dan perlu untuk kita diskusikan dalam perbaikan dan daftar pemilih dan kualitas pemilu tentunya. Dan untuk masalah tersebut kami telah mengundang dua narasumber yang nanti akan juga berdialog dan juga berdiskusi bersama kita. Yang pertama kami telah mengundang ke studio TVRI Jambi Komisioner KPU Provinsi Jambi, Bung Fahru Razi. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah sehat. Baik, kami juga telah mengundang pengamat politik yang tentu tidak asing lagi, Bu Dr. Nuraida Fitriabi. Selamat sore Bu. Selamat sore. Sehat Bu ya. Alhamdulillah baik. Sehat. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan juga berdiskusi berkaitan dengan persiapan daftar pemilih untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Baik, saya ke Bang Paul dulu yang pertama Bang. Sebelum bicara daftar pemilih kali Bang, persiapan apa sekarang ini yang sedang berlangsung di Pilkada sendiri? Apalagi ini kan ada irisan juga dengan pemilu yang juga belum selesai ini sepertinya. Iya, terima kasih Bung Doni. Jadi perlu kami sampaikan dalam diskusi kita, dialog kita di TVRI ini, bahwasanya memang saat ini kita lagi dalam proses menjalankan beberapa tahapan sesuai dengan PKPU 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal. Ya. Sekarang kita lagi ada dua tahapan untuk pelaksanaan pilkada. Yang pertama itu adalah tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih. Yang kedua adalah tahapan pencalonan melalui jalur perseorangan. Oke. Nah, saya ngambil yang poin kedua dulu. Untuk tahapan pencalonan di Provinsi Jambi sekarang, baik itu pilkada pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota, untuk jalur perseorangan hanya ada 2 kabupaten. Hanya ada 2 kabupaten. Yaitu Kabupaten Sarolangun dengan Kota Sungai Penuh. Oke. Nah, kemarin terakhir dalam proses verifikasi administrasi syarat minimal dukungan calon perseorangan, dan dalam waktu dekat ini kita akan melakukan proses verifikasi faktual untuk dukungan perseorangan, untuk syarat dukungan minimal yang sudah diserahkan oleh pasangan calon pada saat pendaftaran beberapa bulan yang lalu ya. Nah, itu satu tahapan pencalonan. Jadi pencalonan kita hanya di calon perseorangan. Kalau untuk tahapan pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai politik, itu baru nanti pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus. Itu melalui proses pendaftaran, dan tanggal 22 Agustus kita akan mengumumkan proses pendaftaran pasangan calon melalui partai politik dan gabungan partai politik. Serta tanggal 22 September kita baru proses penetapan pasangan calon. Nah, berkaitan dengan yang tadi Bang, mungkin belum tadi, berkaitan dengan ada irisan dengan tahapan pemilu. Ya. Sama-sama juga kita ketahui ada PSU juga ya. Jadi kita juga selain tahapan pencalonan juga ada tahapan penyusunan dan penandatanganan daftar pemilih. Tanggal 2 Mei kita sudah menerima DP4 dari pemerintah. Terus tanggal 31 sampai tanggal 31 Mei sampai tanggal 23 September itu adalah proses pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih. Nah, kami juga sekarang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kami sekarang juga tadi barusan kami rapat koordinasi dengan stakeholder, dengan partai politik untuk pelaksanaan PSU pasca putusan MK. Kalau tidak salah di 2 TPS ya. Iya, jadi kita ada putusannya pelaksanaan PSU di TPS 2, TPS 4, Desa Kembang Seri di Kecamatan Marosobo Ulu, Kabupaten Batanghari. Nah, kita juga sudah mengkoordinasi dan insya Allah pelaksanaan PSU-nya hari Sabtu 29 Juni. Jadi tanggal 29 Juni 2024 ini. Mungkin tersisa lebih kurang 8 atau 9 hari lagi kita untuk melaksanakan PSU. Tentu kami melakukan persiapan-persiapan dan berdasarkan dari surat dinas dari KPU RI 976 sudah ada jadwal dan tahapan. Kita sudah merekrut KPPS kemarin. Khusus 2 TPS. Dan besok kita bintek bagi KPPS-nya. Dan memang kita untuk daftar pemilih kita tidak melakukan proses pemutahiran lagi dengan tetap DPT yang pada 14 Februari yang lalu. Nah, itu proses-proses baik itu pemilu maupun pilkada. Jadi tahapan pilkada kita tetap jalan.
tahapan pemilu, mana yang menjadi kewajiban dan kewenangan kami tetap kami jalankan. Artinya tidak ada persoalan. Tidak ada yang kami tunda. Jadi seluruh tahapan itu tetap kami jalankan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah diatur. Oke, oke. Kalau Bu Pit sendiri, Bu Pit melihat tantangan untuk pilkada kali ini, pilkada serentak untuk kedua kalinya. Nah, kalau evaluasi dari pilkada-pilkada lalu, titik-titik mana sebenarnya yang perlu kemudian untuk diperhatikan oleh kawan-kawan KPU sebenarnya? Tentu banyak ya tahapannya. Yang pertama yang kita soroti di sini, kita sangat menyayangkan bahwa KPU RI sebagai regulator sampai saat ini belum mengeluarkan PKPU yang khusus untuk mutarlih, ya, pemutaran data pemilih. Sementara ya kan, sementara KPU di daerah itu harus bekerja, ya kan? Karena apa? DP4 sudah diserahkan oleh pemerintah daerah kepada di tiap daerah. Nah, itu yang menjadi persoalan, ya kan? Artinya responsif atau kelambanan KPU RI ini kita KPU provinsi kan hanya menerima, ya kan, koordinator KPU kabupaten eksekutor. Artinya kita tidak menyalahkan KPU tingkat bawah, tetapi KPU RI selaku regulator harusnya, ya kan, cepat merespon, ya kan, persoalan-persoalan yang ada di daerah, apalagi tahapan sedang dimulai. Dampaknya apa ya kan? kemudian? Dampaknya, jadi gini, KPU kan ini sekarang kan sudah rekrutmen Pantarlih sudah selesai ya. Mereka kan ya masih proses. Tanggal 24 kan udah coklit, ya kan? Nah, ini menjadi persoalan. Dasar hukumnya apakah masih memakai PKPU yang lama, ya kan? Sementara kan undang-undangnya bukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 lagi, tetapi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Nah, ini menjadi seperti misalnya. Atau memang ada perbedaan PKPU untuk hal ini antara pilkada dengan. Nah, kita lihat kan belum ada PKPU yang keluar kan seperti itu. Kalau kan? selama ini memang tidak ada perbedaan. Kalau istilah namanya seperti di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017, Undang-Undang Nomor Nomor 10 tahun 2016 kan seperti DPK itu namanya DPTB, ya kan beda. Ya kan segitu ya. Orang yang menggunakan KTP ya kan yang tidak terdaftar di dalam DPT maupun DPTB itu kalau di Pileg namanya DPK. Namun di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu kan berbeda istilah namanya. Nah, ini juga harus disosialisasikan. Orang awam aja yang berpendidikan tidak paham, apalagi masyarakat di bawah, kan itu. Nah, artinya tentu harus penyelenggara baik itu di tingkat RI, provinsi maupun kabupaten kota harus cepat merespon ini, mensosialisasikan segera regulasi terkait penyusunan daftar pemilih. Mungkin kita perlu tanya ke KPU sendiri, gimana Bang? Memang apakah memang ya hari ini apa yang mungkin bisa disampaikan? Iya. Berkaitan dengan tentu itu. Yang menjadi acuan kami sekarang, walaupun PKPU tentang Muntarlih ini belum ada, tapi kan tidak menggugurkan PKPU yang lama. Ya. Jadi kita kan masih tetap mengacu. Artinya PKPU penyelenggaraan pemilu? Enggak, pilkada. 2020. Pilkada 2020 kan masih berlaku. Artinya kan belum ada PKPU yang terbaru pengganti sebagai PKPU. Artinya dia masih berlaku. Masih berlaku dan kita masih tetap acuan ke situ. Selain itu, kita juga ada surat dinas, surat petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU RI. Nah, itu juga menjadi acuan kami ya, acuan kami dalam melaksanakan proses misalnya tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih ini. Banyak surat dinas atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU RI yang itu menjadi acuan kami, dan bukan berarti kami tidak melihat dari PKPU sebelumnya. Tentu PKPU sebelumnya tentu menjadi pertimbangan, tentu menjadi acuan kami juga kan. Artinya sampai hari ini masih mengacu kepada PKPU yang lama. PKPU yang pemilu 2020. Pilkada 2020. Bagaimana Bu Pit menanggapi itu? Ya, sah-sah saja. Tetapi kan kita sangat sayangkan tentu kan PKPU-nya akan bergulir kan sebentar lagi. Ini kan baru harmonisasi. Yang kita sayangkan kenapa lamban itu sebenarnya. Karena kita kasihan KPU di daerah tentu harus bekerja keras ya kan. Apalagi irisannya ada PSU ya kan. Putusan MK ini belum selesai, harus melanjutkan PSU. Belum lagi banyak hal yang harus dilakukan. Tadi adanya verifikasi calon perseorangan ya kan banyak. Nah, artinya ya memang ini konsekuensi dari penyelenggara di daerah. Namun ya sebagai regulator ya kan tentu harus responsif ya. Artinya ada kepastian akan ada PKPU lama atau baru. Seperti itu, walaupun dasar hukum yang lama bisa kita pakai itu tidak menampik ya kan. Tapi ada tidak muatan baru yang sebenarnya harus dimuat di PKPU yang baru? Bisa jadi ada muatan baru ya, tapi kan kita tidak tahu ya kan seperti apa ya kan.
walaupun sebenarnya tetap mengacu yang lama, tapi mungkin ada istilah-istilah yang berbeda ya, secara teknis di lapangan. Apakah nanti ada quality control ya kan, dengan pom-pom yang berbeda, itu kan teknis di lapangan. Si dalih menjadi acuan, itu kan tetap menjadi apa ya, seperti yang lama. Namun kan ini juga bisa menjadi persoalan, karena kita tidak bisa pungkiri pemutaran data pemilih ini adalah tahapan yang sangat krusial. Mengapa? Karena pertama adalah hak politik yang tidak dapat dihilangkan adalah hak untuk memilih, itu pertama. Kedua, tahapan yang paling panjang di antara semua tahapan penyelenggaraan pemilu, salah satunya begitu ya Pak Pauli ya, mutarlih ini. Ketiga, tahapan yang sangat beririsan dengan pencalonan, dengan pungutan penghitungan suara, logistik ketersediaan surat suara, itu juga menjadi persoalan. Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Yang tidak sedikit kemudian membawa persoalan daftar pemilih, seperti itu maksudnya? Pastinya, ya kan? Seperti kemarin PSU, kita tidak menampik ya, kalau kita berkaca pada Pilkada 2020, PSU, ya kan? Salah satunya adalah daftar pemilih. Orang yang tidak memiliki EKTP tetapi terdaftar di dalam DPT dan dia menggunakan hak pilihnya pada hari H, sehingga PSU yang terjadi sekian 88 ini kayak hotel 88 ya. 88 TPS yang ada di Provinsi Jambi. Ini kan menjadi persoalan, dan bagaimana kita mengantisipasinya. Maka regulasi itu seharusnya cepat dimunculkan sehingga ya kan, walaupun sebenarnya KPU juga bisa bekerja, tapi sehingga menjadi kepastian hukum ya kan bagi penyelenggara. Tapi tentu titik-titik 2020 nggak akan terjadi lah kalau Bang Paul udah inilah ya. Nggak terjadi lah. Gimana Bang? Iya, jadi titik apa sebenarnya yang Anda hari ini Anda berada di sisi yang artinya berbeda hari ini. Nah, titik apa yang kemudian yang menjadi fokus Anda kemudian hari ini? Iya. Anda dan teman-teman KPU maksudnya. Kalau saya kan yang membedakan dari mengawasin ke pelaksanaan teknis. Ah, itu dia. Itu yang membedakan. Dan tentu 2020 tidak sedikit 2020 peran dengan Anda waktu 2024 ini tentu berbeda kan, kalau saya pribadi. Tupoksinya yang berbeda. Jadi kalau saya melihat memang dalam proses dalam proses tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini adalah memang bagaimana tingkat akurasi dan validasi data. Itu yang menjadi perhatian kami. Berdasarkan beberapa surat surat dinas dari KPU RI, memang ada beberapa hal yang menjadi poin-poin kami dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih ini. Dan ada beberapa tahapan-tahapan. Misalnya kita barusan sudah melakukan proses pemetaan TPS, ya kan? Nah, acuan kita itu adalah pemilu 2024 yang kemarin. Jadi hasil sinkronisasi kita dari DP4 dengan DPT terakhir itu adalah DPT pemilu 2024 yang lalu. Nah, dalam pemetaan TPS berdasarkan surat dinas 806 kita itu ada beberapa poin yang menjadi perhatian. Saya pikir tidak ada yang berbeda ya dari sebelum-sebelumnya dalam menentukan pemetaan TPS. Yang pertama misalnya tentu memperhatikan jarak tempuh pemilih, geografis pemilih antara pemilih ke TPS. Yang kedua, kami tidak menggabungkan desa atau kelurahan lainnya. Jadi pemilihnya fokusnya di dalam satu desa yang sama. Termasuk juga salah satunya kami tidak memisahkan pemilih dalam satu kakak. Jadi dalam satu kakak, suami, istri maupun anak itu tidak kita pisahkan dalam TPS yang berbeda. Ini juga menjadi acuan. Jadi dia di dalam TPS yang sama. Di dalam TPS yang sama. Termasuk juga kami dalam surat tersebut juga ada batasan maksimal dalam pemilih dalam setiap TPS. Untuk pilkada ini kita ada 600 maksimal pemilih di setiap TPS. Nah, dalam pemetaan TPS kita berdasarkan TPS pemilu 2024 11.160 TPS dengan batasan pemilih maksimalnya 300 pemilih, maka dengan pilkada ini dengan maksimal batasan pemilih 600, kita jumlah TPS kita berdasarkan hasil pemetaan TPS yang sudah kita lakukan itu 6.336 TPS sekarang untuk pilkada. Nah, rata-rata pemilih per TPS-nya itu rata-rata 400 sampai 500 pemilih. Itu rata-rata. Hampir 60%
itu pemilih di atas rata-ratanya 500. Misalnya Kota Jambi. Kota Jambi ini itu rata-rata per TPS-nya hampir 500 setiap pemilih. Ya. Karena apa? Karena secara geografis dia terjangkau. Tidak ada alasan soal geografis, jarak tempuh dan sebagainya. Kecuali di kabupaten-kabupaten lain yang notabene memang akses, misalnya kan Tanjung Jabung Timun, aksesnya di situ ada laut, ada sungai, terus perkebunan gitu kan. Termasuk daerah-daerah yang lainnya itu menjadi perhatian kami. Karena ini dalam proses pemetaan TPS kami juga memperhatikan bagaimana soal partisipasi pemilih datang nanti. Tentu kan itu menjadi catatan kami juga kan. Walaupun pemilu lalu angka partisipasi pemilih tinggi gitu. Tinggi. Waktu pemilu kemarin kita hampir di 85%. Nah, kita juga memperhatikan kalau untuk Provinsi Jambi sendiri itu yang mungkin belum terin. Apanya? Khusus Provinsi Jambi angka partisipasi ya, pemilih. 85%. Provinsi Jambi itu. Untuk provinsi kita di angka 85%. Luar biasa. Nah, kita juga memperhatikan nih dalam pemetaan TPS ini kami memperhatikan juga bagaimana nanti partisipasi pemilih. Jangan nanti gara-gara kami memetaan TPS pemilih dengan alasan jauh dia tidak datang lagi. Dan kemudian angka partisipasi kita turun lagi. Sehingga angka partisipasi kita yang kita targetkan tidak tercapai. Baik, kita tahan dulu. Gitu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan daftar pemilih menjelang Pilkada 2024. Baik, saya ke Bu Pit lagi nih. Bu Pit, memang ya kita akui lah ya, dalam baik sengketa proses, sengketa hasil gitu ya, baik Pilkada maupun pemilu tidak ya hampir banyak persoalan daftar pemilih ini dipersoalkan. Tapi kalau kita lihat, kalau kita kalau kita cermati lagi dari kasus-kasus ini kan kebanyakan muncul itu karena tafsir yang berbeda antara penyelenggara dengan KPU atau kemudian memang ada persoalan-persoalan teknis sebenarnya yang membuat akhirnya peraturan yang sedemikian ideal menjadi tidak efektif. Nah, kalau Anda melihat apa yang kemudian perlu dicermati juga dalam hal ini, Bu Pit? Oke, jadi terkait daftar pemilih ini sebenarnya sudah diatur ya di dalam undang-undang bahwa betul. Ada 10 prinsip dalam penyusunan daftar pemilih. Yang pertama tentunya bagaimana daftar pemilih ini komprehensif dalam menyusunnya. Itu pertama, ya kan, akurat, akuntabel, ya kan, responsif. Nah, seperti itu salah satunya. Aksesibilitas, artinya juga bukan hanya kita menyeluruh, bukan hanya, tapi yang berkebutuhan khusus juga harus tetap diperhatikan. Disabilitas baik itu apakah secara berkebutuhan khusus secara fisik maupun mental itu juga harus diperhatikan. Jadi banyak hal, ya kan. Tadi berbicara sinkronisasi data, ya kan, di dalam undang-undang kan sebenarnya sudah diatur. Tadi kan Pak Ulu dari KPU juga menjelaskan bahwa nanti kan di saat coklit itu kan memutakhirkan data itu kan pantarlih itu kan door to door, ya kan. Nah, protap sinkronisasi DP4 kepada menyandingkan dengan DPT terakhir yang dijadikan dimuat di dalam model A, itulah sebagai dasar pantarlih dalam memutakhirkan data pemilih, kan seperti itu. Nah, yang mana TMS, yang mana MS. Nah, kalau itu betul dicoklit, istilahnya pantarlih tidak tembak di atas kudo, bahasa Jambinya, ya kan, itu insya Allah akan akurat. Nah, itu dia sebenarnya yang mau itu saya akan tanya. Komprehensif. Misalnya gini, Pak Doni Yusra, namanya Doni saja, Deni, dia nggak lengkap. Berarti kan tidak komprehensif dan tidak akurat. Walaupun dilakukan. Aktanya. Nah, itu, ya kan. Mungkin secara faktual tetangga saya ada, tetapi secara de jure sebenarnya dia tidak tinggal di situ. Padahal dalam penyusunan daftar pemilih itu kan secara de jure dibuktikan oleh KTPL dan atau KK, kan seperti itu. Nah, persoalannya banyak, ya kan, tapi tidak semua ya pantarlih ini mungkin menjadi attention ya bagi penyelenggara dalam melakukan coklit pantarlih kan tidak semua pantarlih seperti itu. Saya yakin semuanya amanah dan bertanggung jawab, ya kan, tapi ada salah satu di antaranya yang tembak di atas kudo, yang hanya panggilan nama saja, sehingga dia tidak komprehensif, tidak akurat, ya kan. Walaupun sebenarnya tahu sebenarnya, ya kan, pengen cepat tuh, ya kan, karena didesak mungkin harus laporan kepada KPU, maka di situ harus ada quality control, baik itu dari KPU, provinsi, kabupaten, kota maupun PPK, ya kan, dan TPS. Ya, menarik Bu. Sesuai nih, sebenarnya sesuai dengan teorinya sih sebenarnya. Kalau efektifnya sebuah hukum itu berjalan,
Ada 3 katanya kan. Yang pertama aturannya mesti baik, penyelaksanaan aturannya mesti baik. Nah yang terakhir ini juga budaya masyarakatnya udah baik, belum berkaitan dengan daftar pemilih. Jadi gini, ada 2 metode juga yang digunakan. Ada stelsel pasif dan stelsel aktif. Stelsel pasif di sini adalah bagaimana masyarakat ikut turut serta, ya kan, berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satunya mendaftarkan diri sebagai pemilih. Nah, yang menjadi persoalan pada hari H mereka nggak peduli nih. Bahkan maaf, bukan hanya yang orang yang berpendidikan, apalagi orang yang tidak berpendidikan. Orang berpendidikan nanti banyak yang tidak peduli apakah dia terdaftar atau tidak. Nanti hebohnya pas ada hari H. Loh kok saya nggak dapat, kok saya nggak terpilih, apa nggak dapat kartu undangan kan gitu kan? Kok saya nggak terdaftar sebagai pemilih? Hebohnya nanti pada hari H. Padahal jauh-jauh hari, ya kan? Ada kadang Pantarlih nggak dibukain pintu. Nah, kan tadi saya lupa bahwa ada 10 prinsip itu salah satunya adalah dalam prinsip dalam memutarkan data itu perlindungan diri, perlindungan data diri. Nah, padahal KPU menjamin nih perlindungan diri dari masyarakat. Maka kenapa DPT itu nanti diumumkan itu NIK-nya itu ada terkurung berapa ya Pak ya, berapa angka gitu tertutup. Nah, jadi jangan takut. Nah, rata-rata kalau di tingkat kota banyak masyarakat yang tidak mau buka pintu. Dianggapnya kekhawatirannya ngasih KK, ngasih KTP, khawatir disalahgunakan. Nah, ini juga menjadi persoalan. Makanya stelsel pasif itu wajib dilakukan. Selain stelsel aktif, yaitu penyelenggaranya yang aktif dalam memutarkan data pemilih. Didahulukan aktifnya tadi. Iya. Kan ini kan bicara hak sebenarnya. Iya. Karena hak politik tadi sekali lagi hak politik yang tidak dapat dihilangkan adalah hak untuk memilih. Iya, dan mestinya masyarakat menyadari itu hak. Masyarakat menyadari hak politiknya, ikut mendaftarkan dirinya, ikut berpartisipasi, minimal terdaftar sebagai pemilih. Nah ini bagi masyarakat ya kita berharap masyarakat juga antusias dalam mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Karena politik kita itulah yang tidak dapat dihilangkan adalah hak untuk memilih itu. Baik. Saya ke KPU lagi nih, Bang Paul. Ini juga sebenarnya pertanyaan dari zaman pemilu nih, kita udah bahas sebenarnya. Tentang KTP elektronik. Nah, ini kan selalu ini, Bang. Pertama memang pemilih yang baru memiliki hak pilih. Pertama karena faktor usia, yang kedua karena mungkin pensiunan TNI, Polri, ataupun hal-hal lain. Bagaimana dengan KTP elektronik? Clear untuk pilkada? Ya, kalau kita lihat dari proses pemilu 2024, tentu kan ini kita kan evaluasi di pemilu ya untuk lakukan perbaikan di pilkada ini kan, yang menjadi refleksi dan evaluasi kita di pemilu ini itu menjadi catatan perbaikan kami. Kalau kita lihat di pemilu, kami meminimalisir misalnya terkait tentang pemilih yang non KTPL yang terdata dalam DPT. Kita inventarisir dan kita terus bangun kerjasama dan koordinasi dengan Dukcapil. Dan sepertinya tidak muncul di pemilu yang lalu masalah tidak, ini. dan itu tidak muncul clear. Karena kita sudah terus intens melakukan komunikasi koordinasi dengan Dukcapil. Karena dalam hal ini proses pencetakan dan perekaman KTP ini kan Dukcapil kan. Kami tentu membangun koordinasi. Nah, terkait tentang pilkada ini. Tadi kan saya baru bicara pemetaan TPS, belum bicara soal sinkronisasi data. Nah, kalau dalam sinkronisasi data DP4 plus DPT terakhir kita sinkronkan menjadi daftar pemilih hasil sinkronisasi. Nah, kalau di Jambi ini kita sudah selesai sinkronisasi. Kita lebih kurang 2,6 juta. 2,6 juta itu bertambah dari DPT pemilu kita yang kemarin lebih kurang 8 ribuan. Itu bertambah. Lebih kurang 8.000 ya hasil DP hasil sinkronisasi, dan itu sudah kita susun basis per TPS dari 6.336 TPS tersebut, dan itu sudah kita susun berbasis TPS, dan inilah yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman Pantarlih untuk melakukan coklit berdasarkan dari POM A daftar pemilih yang hasil sinkronisasi kita ini. Nah, DP hasil sinkronisasi kami barusan beberapa hari yang lalu sudah duduk bersama dengan Dukcapil se-Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo. Kami duduk bersama mendudukkan terkait tentang misalnya mendeteksi berapa pemilih yang sudah kita masuk dalam DP itu pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Kita deteksi karena kita harus belajar dari evaluasi dan yang sudah kita lakukan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi. Tentu kita berharap tidak mau masuk lubang kedua kalinya, kan gitu kan. Nah, kita sudah duduk bersama ini bagaimana strategi kami selama dalam proses penyusunan daftar pemilih ini nanti
sampailah nanti pada tanggal 27 November. Bagaimana kita, berapa jumlah usia yang nanti tanggal 27 November itu usianya 17 tahun. Tentu kan orang itu kan butuh KTP nanti. Karena memang dalam regulasi kita nanti pemilih yang belum memiliki KTPL, dia nanti kalau dia tidak bisa menunjukkan KTPL, dia akan bisa nanti fotokopi KTP atau KTP yang digital itu, atau biodata kependudukan yang dikeluarkan. Jadi banyak pilihan nanti. Agak longgar baru kalau untuk di pilkada ini. Agak longgar. Kalau dulu pilkada itu mutlak wajib KTP elektronik waktu 2020. Ya, dan itulah kemudian menjadi itulah persoalan mungkin sudah ada perubahan-perubahan di tahun 2024 ini, tidak serta-merta KTP elektronik yang menjadi kewajiban, tapi memang juga ada fotokopi KTP-nya. Cukup dia, maksudnya dia melihatkan foto KTP-nya. Artinya gitu, tetap kan harus sudah memiliki KTP elektronik iya, juga. Itu tetap memiliki KTP elektronik atau KK. Jadi kartu keluarga nanti kan. Nah, pada saat coklit ini nanti pemilih harus menyiapkan KTPL dan kartu keluarga. Dua-duanya artinya? Iya, salah satu tidak masalah atau kedua-duanya. Nah, saya juga sampaikan bahwasanya Pantali kita ini juga jumlahnya berbeda nih. Tidak sejumlah dengan TPS. Jadi jumlah TPS kita 6.336 TPS. Jadi jumlah Pantali kami ini 9.913. Kenapa banyak jumlah Pantali daripada jumlah TPS? Dari jumlah TPS karena pemilih di atas 400 itu jumlahnya 2 Pantali. Setiap TPS. Jadi ada yang 1 TPS 1 Pantali ada karena pemilih di bawah 400. Jumlah pemilih di TPS itu di bawah 400. Kalau jumlah pemilih di atas 400, jumlah Pantali kita di setiap TPS itu 2 orang. 2 orang. Jadi 2 orang itu nanti yang bekerja, misalnya 500 dia bisa berbagi nanti mana daerah-daerah yang dia lakukan proses coklit. Bagaimana kemudian untuk mengontrol itu, Bang, dengan 9.000-an orang itu sebenarnya? Ya, kita kan sama dengan pertanyaan Bu Pita tadi. Iya, kita kan sudah membentuk badan ad hoc kita. Kita kan ada PPK, KPU Kabupaten, PPK, PPS. Kita akan melakukan proses pemantauan supervisi maupun monitoring terhadap kerja-kerja Pantali yang akan dilakukan nanti tanggal 24 Juni sampai tanggal 24 Juli ini. Dan kita pada tanggal 24 kita ada pelantikan, apel nanti sekalian kita bintek. Kita sudah melakukan bintek PPK, kita sudah melakukan bintek PPS, tinggal kita menunggu bintek untuk Pantali. Dan Pantali seluruhnya kita bintek. 9.913 itu akan dibintek seluruhnya, dan kita alat kerjanya kita sudah selesai semua, alat kelengkapan Pantali pun juga sudah kita siapkan, dan sekarang kita tinggal nanti menunggu tanggal 24 Juni ini Pantali sudah dibentuk, dilantik tanggal 19 ya, hari ini terakhir ini. Hari ini terakhir proses penyerahan dan pendaftaran berkas Pantali di setiap PPS, karena yang menentukan Pantali adalah teman-teman PPS kan. Dan nanti tanggal 23 pengumuman, tanggal 24 itu langsung pelantikan, sekaligus nanti kita apel di setiap kabupaten, termasuk juga kita akan melakukan coklit juga pada tanggal 24 itu, coklit serentak pada tanggal 24 Juni itu, termasuk kita juga akan bintek juga nanti di tanggal 24 itu. Nah, kami yakinlah teman-teman mana yang menjadi yang Bu Fitri bilang harus door to door, karena memang ujung tombaknya saya selalu mendoktrin ya teman-teman, badan ad hoc, KPU Kabupaten misalnya, PPK dan PPS, saya terus menyampaikan bahwasanya biarkan kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Biar kita berupaya memaksimalkan di tahapan awal ini, karena coklit ini penting. Inilah sumber benar baik buruknya data yang akan kita gunakan. Karena tanggal 3 Agustus kita sudah mulai penetapan DPS nanti di tingkatan mulai dari PPK sampai kabupaten. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan berikut ini. Terima
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita membahas berkaitan dengan daftar pemilih menjelang Pilkada 2024 dan tentunya seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan untuk Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Baik, saya ke Bupit lagi nih. Tapi saya belum tahu nih Bupit, regulasi baru di KPU seperti apa. Ya, berkaitan dengan kaitannya sebenarnya dengan daftar pemilih sebenarnya. Salah satu isu yang membuat kemudian persoalan di daftar pemilih ini adalah orang yang sudah meninggal dunia juga. Nah, saya tidak tahu regulasi di KPU hari ini seperti apa. Ada persoalan di saat masyarakat sebenarnya tidak melaporkan tentang kematian, begitu juga seperti itu. Menanggapi hal itu, Bupit? Oke, baik. Menarik. Kemarin sebenarnya kita udah pernah FGD ya, Pak Wali ya, di zamannya periode sebelumnya. Jadi ada quality control memang dari KPU sebenarnya. Jadi gini, persoalannya adalah masyarakat tidak semua melapor kalau ada keluarganya yang meninggal dunia. Biasa yang melapor itu yang PNS, karena kan ada kaitan dengan administrasi, ya kan. Nah, biasanya yang melapor itu kalau kita butuh, misalnya mau jual masalah harta warisan, ya kan seperti itu ya. Tapi kalau tidak berkaitan terkait PNS, terkait banyak hal ya kan, maka tidak dilakukan. Nah, sehingga nama itu muncul, ya kan. Nah, maka quality control dari KPU kemarin itu memang ada POM yang diberikan kepada kakak di tiap keluarga bahwa dia sudah meninggal kan gitu kan, nanti ada surat ditandatangani seperti itulah. Nah, itu sebenarnya sudah baik menurut saya, ya kan. Namun yang menjadi persoalan ternyata itu masih muncul lagi. Nah, sehingga menjadi pemilih siluman, ya kan. Nah, padahal itu sudah terdelete sebenarnya di Pantarlih. Nah, di Sidalih yang muncul lagi. Kita nggak tahu nih, karena nama aplikasi karena human error, ya kan. Kita tidak bisa sirekap aja human error, ya kan. Namun mana mungkin, ya kan, seorang yang tidak ada orangnya datang ke TPS. Nah, semoga itu tidak ditemukan ya pada hari H. Nah, persoalannya orang yang menjadi persoalan di sini bukan hanya itu. Misalnya dia terdaftar di TPS A, lalu terdaftar lagi di TPS B, kan seperti itu, pemilih ganda. Nah, ini juga jadi persoalan. Apalagi misalnya, ya, tadi Pak Paulu jelaskan ada 600 ya maksimal satu TPS, berbeda di Pileg yang 300. Bagaimana misalnya kalau RT 22 dia terdaftar, RT 23 dia terdaftar. Nah, ini juga jadi persoalan, ya kan? Pertama, masuk sengketa, bisa PSU, kedua pidana. Nah, inilah yang perlu disosialisasikan oleh KPU. Ada tindakan preventif di sini sebelum masuk ke tindakan represif, kan seperti itu. Nah, karena Bupit sudah nyinggung-nyinggung sanksi ini sebenarnya gitu ya. Masih pelanggaran pemilu kan masih banyak terjadi gitu ya. Bahkan banyak tidak disadari, kayak tadi ya simpel sih, terdaftar di 2 TPS kemudian memilih, masyarakat tidak banyak seperti kemudian ya tidak menyadari bahwa ini ada sanksi pidana dan sebagainya, atau memang karena sanksi pidana pemilu ini terlalu ringan, Bu? Enggak juga ya. Ini karena ketidaktahuan masyarakat. Menurut saya, memilih 2 padahal sangat krusial. Ada orang pidana, mereka tidak tahu. Karena mungkin yang termakan di otaknya tidak semua masyarakat ya. Bagaimana memenangkan sang calon, kan itu sebenarnya. Nah, ini yang harus pemikiran ini yang harus open mind ya, harus terbuka bahwa ada unsur pidana di sana. Bagaimana mungkin kita menghalalkan segala cara, namun menghancurkan masa depan keluarga yang bersangkutan. Nah, ini yang harus yang dipidana juga yang memilih kan. Nah, begitu. Itu bukan sang calon kan gitu. Nah, ini juga jadi persoalan. Namun juga sedikit saya ingin juga memberikan masukan kepada KPU, ada lokasi isu strategis terkait tentang data pemilih yang TPS yang khusus gitu ya. Kalau dulu Pileg ada ya, seperti rumah khusus, tahanan ya, daerah konflik, daerah-daerah yang sangat strategis. Nah, ini juga perlu di grooving ya, kalau menurut saya ada mapping bagi penyelenggara, bagi KPU, bagaimana sehingga masyarakat itu bisa terpenuhi hak politiknya, sehingga nanti pada hari H ketersediaan surat suara itu bisa tetap stabil, karena kan maksimal 600. Bagaimana memilih 600 misalnya yang datang lebih dari sekian? Tentu ini juga menjadi persoalan, problem di kemudian hari. Nah, itu juga bisa menjadi sengketa. Kan? Sebenarnya banyak hal celah yang bisa jadi sengketa, baik itu pelanggaran administrasi maupun pidana, bahkan etik sekalipun kan ini. Nah, ini yang harus dicegah.
Jadi harus ada tindakan preventif sejak dini tentunya. Baik. Saya ke Bang Paul nih. Ini sebenarnya nggak berkaitan sih dengan daftar pemilih, tapi ini paling penting ini. Kalau nggak ada ini nggak jadi nih pilkada ini. NPHD gimana Bang? Clear. Udah clear semua ya? Clear. Kita kalau soal dukungan anggaran dari pemerintah daerah, baik itu untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota, kita udah selesai semua. Karena paling penting itu ini juga. Karena memang ini dukungan ya kan, iya. syaratan wajib, syaratan yang persyaratan yang memang dari awal memang sudah harus dibahas ya. Kita di Jambi sudah selesai semuanya, bahkan ada proses pencairan 40%, 60% itu alhamdulillah provinsi dan kabupaten sudah selesai. Tinggal Kalau kami nominal menjalankan. sendiri sesuai dengan apa yang diharapkan? Ya, ini kan bukan persoalan sesuai atau tidak sesuai ya, bukan persoalan. Ini Artinya kan sesuai bicara- dengan kebutuhan. Ini kan kita mensinkronkan sesuai dengan proses tahapan demi tahapan, kebutuhan-kebutuhan apa yang kita lakukan, yang kita perlukan nanti untuk menjalankan beberapa proses tahapan dan program-program yang kita susun, gitu kan. Nah, ini kan kami juga dari awal jauh sebelum dalam proses tahapan ini kita juga sudah duduk bersama dengan TAPD, dengan Banggar, DPR Provinsi, bahkan kita juga sudah diskusi, sharing bagaimana mempersiapkan anggaran pilkada. Dan alhamdulillah memang sampai hari ini kita, kalau untuk soal anggaran, alhamdulillah tidak ada yang dimasalahkan. Gitu. Aman, clear ya? Aman, clear. Nah, kita kembali ke ini lagi Bang, mengenai tadi sebenarnya, terpotong. Ada tidak regulasi khusus misalnya hari ini berkaitan dengan kewenangan KPU sendiri untuk, ya saya tidak tahu bahasa yang pas untuk regulasi ini ya. Misalnya mungkin bahasa teknisnya begini saja, misalnya KPU mengetahui yang bersangkutan meninggal dunia gitu, dan kemudian KPU bisa menghapus secara langsung dalam bentuk Kita kan selalu melakukan proses update. Di Sidali itu kan bisa kita lakukan pengecekan ya. Kita bisa melakukan pengecekan. Dan bahkan kita kan diberikan ruang untuk berkoordinasi dengan Dukcapil. Karena Dukcapil bisa. Betul yang bilang Bu Fitri. Basis daftar pemilih kita ini, basis daftar pemilih kita ini adalah de jure. Ya. De jure itu adalah pemilih yang memiliki KTP, data kependudukan, yaitu KTPL atau kartu keluarga. Itulah basis kita dalam menyusun daftar pemilih. Termasuk juga dengan pemilih yang meninggal dunia yang juga secara de jure dia harus ada akte kematian atau surat keterangan dari RT. Harus. Karena memang beberapa waktu pasca pemilu kemarin ya, sebelum pemilu, ada turunan data yang kita terima jumlah pemilih yang meninggal dunia. Kita cek. Itu berdasarkan laporan kematian? Iya, berdasarkan laporan yang ada data di Dukcapil. Dukcapil turunkan ke KPU, jumlah yang meninggal dunia itu sekian. Sebelum hari pemungutan waktu pemilu kemarin kan, kita lakukan pengecekan dan memang ada yang harus memiliki akte kematian itu. Jadi memang kalau secara faktual memang benar orang itu meninggal. Ya. Terus secara de jure akte kematiannya dia tidak ada akte kematian, maka itu tidak bisa jadi dasar kami untuk melakukan TMS. Oh begitu. Iya. Karena basis kami itu adalah sama dengan Pak Doni. Pak Doni tinggal puluhan tahun di Jambi tapi tidak punya KTP. Apakah kami akomodir jadi daftar pemilih? Kalau kami akomodir jadi daftar pemilih, yang masalah siapa? Pasti kami yang salah. Dasar kami tidak ada. Gitu Pak Doni. Tapi saya pikir ini agak berbeda Bang, berkaitan dengan yang meninggal dunia ya. Tapi kita tidak tahu, mudah-mudahan ada ini sih. Artinya ada sebuah kebijakan yang baru. Ada POM. Iya, itu dia Bu ya. Artinya iya. Jadi kami kan tidak ada sebuah kebijakan. Jadi ada kebijakan yang baru Pak Doni. Ada kebijakan baru tidak serta-merta dengan akte kematian. Iya, itu dia. Jadi ada surat keterangan dari RT. Yang jelas pegang kami ada bukti surat, dokumen yang kami pegang yang menyatakan yang bersangkutan meninggal. Tidak serta-merta kalau kita kunci dengan akte kematian. Berapa itu bilang Bu Fitri tadi bilang tidak ada kepentingan-kepentingan orang yang meninggal baru akte kematian. Nah, kita bicara ini teknis sebenarnya. Apakah kemudian untuk mendapatkan kita katakanlah surat keterangan dari RT tertulis seperti apa, itu boleh inisiatifnya dari penyelenggara pemilu? Kan kita sarankan itu. Kita sarankan kan kita lakukan pengecekan nih data turunan dari Dukcapil yang meninggal itu kan kita cek lagi Pak Doni. Tidak serta-merta langsung kita TMS. Kita cek lagi ternyata memang
Ada yang belum Pak, ya artinya kita sarankan ya ahli waris untuk membuat surat keterangan kematian gitu kan. Surat apakah dari ketua RT-nya atau memang dari ahli waris atau dari, pokoknya ada surat yang menyatakan yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Artinya tetap dilakukan oleh ahli waris. Iya. Gitu. Gimana Bu Pit? Kalau saya berpikir kenapa nggak memang diberikan keleluasan juga kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan itu? Sebaiknya seperti itu. Sebaiknya di dalam PKPU nanti kita berharap akan diatur itu. Ada POM yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Bahwa nanti ada surat tersendiri ya kan untuk sebagai quality control. Bahwa baik itu hanya selembar bahwa yang bersangkutan misalnya nih saya Pantarli saya datang bahwa ibu saya sudah meninggal. Nah, yang ahli warisnya yang tanda tangan di keperluannya berbeda ini untuk pemilu. Kan berbeda itu. Kita berharap seperti itu. Ada peluang yang dilakukan penyelenggara sehingga pemilih-pemilih siluman, pemilih-pemilih yang meninggal dunia itu tidak lagi terdaftar sebagai pemilih. Sehingga menjadikan pemilih itu betul-betul berkualitas, akurat dan valid. Seperti prinsip dalam menetapkan data pemilih itu. Nah, kita berharap seperti itu, ya kan? Nah, dan tentu kita punya harapan yang sama ya, sih. tentu Tapi tapi ada masalah lain sih. Ini sebenarnya mendekati ujung-ujung acara sih, Bu Pit. Ada juga sebenarnya sering muncul juga nih dalam penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan daftar pemilih. Yang bersangkutan memang terdaftar masuk dalam daftar pemilih, memiliki identitas kependudukan. Tetapi persoalan tidak sedikit loh masyarakat Jambi kemudian hari ini tidak stay di Jambi, bekerja di luar daerah, bahkan mungkin juga di luar negeri. Ya. Bagaimana kemudian memastikan itu bisa berjalan dengan baik? Ya. Dalam prinsip salah satu prinsip dalam menyusun daftar pemilih dibuktikan oleh KTPL atau KK. Ya. Persoalannya ada yang tinggal misalnya di Muara Jambi tapi KTP-nya di tempat lain Kota Jambi. Nah, patokan kita adalah bukan patokan penyelenggara itu di dalam undang-undang itu adalah KTPL, dibuktikan KTPL. Sekali lagi dalam menyusun pemotongan data pemilih, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa de jure, bukan secara faktual. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kenapa di Kerinci banyak yang di luar negeri tapi dia terdaftar sebagai pemilih, ya kan? Nah, ini jadi persoalan juga, ya kan? Karena KTP-nya di situ. Namun biasanya Pantarli ada quality control di sana. Kalau orangnya sudah lebih dari 6 bulan maka tidak tidak dimasukkan, biasanya ada seperti itu. Apakah seperti itu? Gimana, Pak? Tidak ada. Kalau soal itu tidak ada. Kalau lebih dari 6 bulan berdasarkan dari faktual, dari proses coklit yang dilakukan oleh Pantarli itu kan mengecek. Pantarli coklit, pencocokan dan penelitian. Ya, sepanjang yang bersangkutan memiliki identitas. KTPL. Yang disiapkan itu adalah KTPL dan KK. Kan setiap rumah nggak mungkin nggak ada KK. Pasti ada. Ya kan? Ya. Nah, itulah yang kita cek, yang kita cocokkan dengan daftar pemilih. Pak, dalam satu KK Bapak itu ada 5 orang yang terdaftar dalam pemilih. Benar tidak? Mana KTP atau KK-nya? Kita cek. Nah, itu kalau Pantarli yang melakukan door to door. Kita nih kan pengennya kan Pantarli 100% itu harus door to door. Ya kan? Itulah yang bagaimana bisa menciptakan. Kalau Pantarli itu melakukan coklit secara door to door, Pak Doni, saya meyakini tingkat akurasi data itu akan valid. Baik, ini mungkin pertanyaan singkat dan jawaban singkat karena kita ini. Oke, gimana? Banyak, tidak semua Pantarli melakukan door to door. Banyak tembak di atas makanya itu kan yang makanya saya berharap kan itu. Kalau saya berharap 100% Pantarli ini door to door, maka saya meyakini data pemilih kita tuh akan tingkat akurasinya itu akan lebih baik. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan berikut ini. Masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Bu Pit, menutup pertemuan kita hari, apa yang ingin Anda sampaikan mungkin? Baik. Saya ingin menyampaikan bagaimana dalam penyusunan daftar pemilih ini kita menggunakan 2 metode, ya kan? Tadi 2 style cell pasif maupun style cell aktif. Bagaimana masyarakat ikut turut serta, ya kan, untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Kedua, selain masyarakat juga tentunya bagaimana penyelenggaranya bekerja keras dalam mendaftarkan data pemilih yang mana memenuhi 10 prinsip dalam penyusunan data tadi ya, penyusunan daftar pemilih. Yang pertama ada komprehensif, akurat,
akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, perlindungan data diri yang terjamin, ya kan seperti itu, aksesibilitas, responsif, banyak hal ya, 10 itu ada. Nah, kita berharap 10 itu bisa terpenuhi. Sehingga yang seperti Pak Paul jelaskan tadi, bagaimana Pantarlih itu selayaknya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan PKPU, bekerja amanah, door to door, mendatangi dari rumah ke rumah, sehingga menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan berintegritas tentunya. Itu harapan kita. Terakhir adalah penyelenggaraan yang berkualitas tidak terlepas dari penyelenggara yang berintegritas, itu yang penting. Nah, itu yang kita harapkan untuk Pilkada 2024. Baik, Bang Terima Paul, kasih. menutup acara kita hari ini. Baik, hak dasar dari setiap warga negara itu kan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Ya. Hak memilih dan hak dipilih itu bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh KPU. Ya, KPU mengurusin orang sebagai peserta maupun sebagai pemilih. Tentu itu menjadi pegangan, yang menjadi pegangan kami adalah sesuai dengan bagaimana menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada, gitu kan. Nah, itulah yang menjadi acuan dan pegangan kami, sehingga kami meyakini dalam proses penyusunan dan pemutahiran daftar pemilih khusus Pilkada 2024 ini akan melakukan semaksimal mungkin data pemilih kita, data pemilih yang berkualitas. Data pemilih yang berkualitas yang dimaksud adalah mutakhir, komprehensif, akurat, dan akuntabel. Baik, baik. 4 poin itulah yang menjadi pegangan, dan kami selalu mengingatkan kepada jajaran kami bagaimana bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik, baik. Pastikan kita sukseskan dalam waktu dekat ini adalah proses coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Baik, baik. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bang Fahru Rozi, Bu Nuraida Fitri Abi dalam Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan daftar pemilih menjelang Pilkada 2024. Dan tentunya kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.